Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia, khususnya bersama dengan Ibu Brihandayani Haningsih, Tommy Dean Tambunan, Exceli Amadea, dan juga Ibu Hotmaida Pakpahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, khususnya keluarga Bapak Oltor Wisnu Nainggolan dan Ibu Marta Krisnauli Tanjung. Demikian juga dengan keluarga Bapak Wartono dan Ibu Kasiati. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang melayakkan kami untuk memasuki hari baru yang kami yakin penuh dengan anugerah dan penyertaan-Mu. Mengawali segala sesuatunya ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mohon hikmat Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami dan memberlakukan firman-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 23 sampai dengan 30. Firman Tuhan berkata, "Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, 'Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix.' Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan." Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang proses pemindahan Rasul Paulus dari Yerusalem ke Kaisarea. Setelah aksi demo besar yang terjadi di Yerusalem disertai aksi pukul massa yang dialami oleh Paulus, maka hadirlah kepala pasukan yang menyelamatkan Paulus dan membawanya ke markas agar aksi massal tidak semakin brutal. Setelah kepala pasukan menyelidiki perkara Paulus, ternyata ia sama sekali tidak menemukan kesalahan Paulus, kecuali informasi bahwa ia didakwa karena soal hukum Taurat. Tetapi tidak ada tuduhan yang harus membuat ia dihukum mati atau dipenjarakan. Sementara orang-orang di luar semakin mengamuk dan meminta agar Paulus segera dijatuhi hukuman. Akhirnya kepala pasukan memerintahkan untuk memindahkan Paulus ke Kaisarea serta menaikkan perkara ke jenjang yang lebih tinggi ke wali negeri di Kaisarea. Hal ini dikarenakan kepala pasukan melihat bahwa Paulus sebagai warga negara Roma. Hal inilah yang membuat Paulus dipindahkan malam hari ke Kaisarea dengan penjagaan ketat. Ketika massa semakin menuntut untuk segera menghukum Paulus, maka kepala pasukan menyarankan agar mereka mengajukan dakwaan kepada wali negeri Felix di Roma. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan lagi-lagi memakai orang yang tidak terduga untuk dapat menyelamatkan orang yang dikasihinya. Selalu ada cara dan jalan Tuhan yang tepat dan membuat kita semakin meyakini bahwa dalam gumul juang hidup, Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk meyakini bahwa Tuhan selalu punya cara yang tidak terduga untuk dapat menyelamatkan setiap orang yang dikasihi. Selalu ada cara dan jalan Tuhan yang tepat untuk membuat kami semakin yakin bahwa dalam gumul juang kehidupan, Tuhan selalu menyertai. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, kiranya tuntunan tangan dan penyertaan-Mu memampukan kami untuk terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan di sepanjang hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.